Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Azim selaku dosen metodologi penelitian angkatan 2023. Sebelumnya kami di sini hendak mempresentasikan terkait penelitian kami yang berjudul pengaruh penambahan NaOH terhadap efisiensi pengendalian litium dari larutan Li2SO4 pada proses recovery baterai. Selanjutnya izin kami perkenalkan diri. Nama saya Christopher Matara dengan NIM 141. Dan saya Nadia Dwi Effendi dengan NIM 023. Nama saya Putri Ibu dengan NIM 016. Nama saya Muhammad Naba dengan NIM 152. Oke, langsung aja masuk ke bagian latar belakang dari proposal penelitian yang sudah kami rancang, di mana saat ini penggunaan baterai lithium-ion terus meningkat seiring pertumbuhan kendaraan listrik dan perangkat elektronik, sehingga kebutuhan lithium global juga melonjak. Namun, pasokan lithium ini dari tambang dan BRIN diperkirakan tidak mampu memenuhi permintaan tanpa adanya proses daur ulang yang efektif. Pada saat yang sama, baterai lithium-ion memiliki umur pakai yang pendek dan menghasilkan limbah yang berbahaya, sehingga di sini proses recovery lithium menjadi penting untuk mengurangi pencemaran serta mendukung sirkulasi ekonomi. Metode recovery yang banyak digunakan adalah hidrometrologi, di mana lithium larut sebagai Li2SO4 setelah perlebihan dengan H2SO4 atau H2SO4 untuk memanfaatkan kembali si lithium tersebut yang harus dikonversi menjadi senyawa yang bernilai seperti Li2CO3 atau LiOH melalui proses pengendapan. Nah, pada penelitian ini kami mengkaji peran NaOH dalam meningkatkan efisiensi pengendapan lithium, terutama melalui pengaturan pH dan peran NaOH serta suhu. Nah, faktor-faktor seperti pH, suhu, konsentrasi sulfat, dan pemotor sangat mempengaruhi hasil dari presipitasinya. Karena itu, proposal penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh pH dan suhu terhadap efisiensi pengendapan lithium sehingga dapat diperoleh kondisi optimum untuk proses recovery yang lebih efektif dan mendekati standar baterai grade. Nah, di sini telah disingkirkan dan dikelompokkan apa saja rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitiannya, di mana pada rumusan masalah yang kami angkat itu bagaimana sih pengaruh pH dan suhu dalam penambahan NaOH terhadap efisiensi pengendapan lithium dari larutan Li2SO4 ini dalam proses recovery baterai. Adapun juga batasan masalahnya, di mana yang pertama penelitian ini fokuskan pada pemulihan lithium dari larutan Li2SO4. Yang kedua, parameter yang dianalisis terbatas hanya pada pH pada rentang 7 hingga 12, dan penelitian yang dilakukan dalam skala laboratorium sehingga hasil masih berupa model awal. Nah, adapun tujuan penelitian ini tentunya pertama untuk mengetahui pengaruh dari pH dan juga suhu akibat penambahan NaOH yang terhadap efisiensi pengendapan lithium dan larutan Li2SO4. Adapun tujuan yang kedua yaitu menentukan kondisi operasi optimum dari pH ini yang dapat meningkatkan efisiensi pengendapan lithium pada proses recovery baterai. Manfaat penelitiannya diantaranya menjadi solusi dalam pengolahan limbah baterai lithium-ion melalui pemulihan lithium. Yang kedua, memberikan alternatif pemanfaatan sumber daya alam berupa senyawa lithium Li2SO4 dan mendukung pengembangan teknologi energi yang berkelanjutan dengan meningkatkan ketersediaan bahan baku baterai. Dan hipotesa yang kami tangkap yaitu variasi pH ini dalam rentang 7 hingga 12 berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pemulihan lithium. Yang kedua, efisiensi pemulihan lithium dari
bagi Li2SO4 menunjukkan kinerja yang lebih baik pada kondisi pH yang optimum. Dan semakin basa larutan litium, pada proses pengendapan diduga akan semakin optimal proses pengendapan ion litiumnya. Selanjutnya merupakan teori-teori yang terkait dengan penelitian kami, yaitu ada baterai lithium ion atau LIB bekerja berdasarkan perpindahan ion lithium atau Li+ secara bolak-balik antara dua elektroda berbeda polaritas, yang yaitu anoda sebagai elektroda negatif dan katoda sebagai elektroda positif. Mekanisme ini dikenal sebagai interkalasi deinterkalasi, yaitu proses masuk keluarnya ion lithium ke dalam struktur material elektroda tanpa merusak kerangka kristalnya. Jenis LIB sendiri atau lithium ion ada beberapa, yaitu beberapa contohnya adalah lithium cobalt oxide, di mana di sini lithium cobalt oxide ini elektroda yang digunakan adalah lithium dan kobalt. Sedangkan selanjutnya itu lithium mangan oxide, di mana elektroda yang digunakan yaitu lithium dan mangan. Sedangkan lithium nikel mangan cobalt oxide ini elektroda yang digunakan itu ada 4, ada lithium, nikel, mangan, dan kobalt. Sedangkan lithium iron fosfat ini elektroda yang digunakan adalah lithium dan besi. Berikut merupakan 3 jalur utama dalam recovery lithium baterai bekas, yaitu ada pirometalurgi, hidrometalurgi, dan direct recycle. Untuk pirometalurgi sendiri bekerja dengan cara melebur semua komponen-komponen baterai yang ada di semua elektroda, baik anoda maupun katoda, lalu mereka itu dipisahkan berdasarkan titik leburnya. Sedangkan hidrometalurgi ini yang sering banyak digunakan dalam industri recovery baterai, yaitu dengan cara menggunakan larutan kimia atau bisa disebut pelindian atau leaching. Sedangkan direct recycle ini dia membuat pemisahannya tanpa mengubah struktur dari elektrodanya tersebut. Jadi struktur dari katoda atau anodanya sendiri masih berupa struktur awalnya. Lalu selanjutnya adalah presipitasi. Presipitasi adalah metode sintesis yang dengan mengendapkan material dari reaktan untuk membentuk senyawa sesuai stoikiometri. Reaksi antara natrium karbonat Na2CO3 dan lithium sulfat Li2SO4 menghasilkan endapan lithium karbonat Li2CO3 dan natrium sulfat berupa Na2SO4. Dapat dilihat pada reaksi kimia tersebut bahwa Na2CO3 adalah berupa aquos dan Li2SO4 juga berupa aquos, sedangkan Li2CO3 berupa solid dan Na2SO4 berupa aquos, sehingga endapannya yang timbul adalah berupa Li2CO3. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada alat dan bahan serta beberapa variabel yang digunakan. Nah, untuk alatnya sendiri, yang pertama ada pompa vakum, magnetic stirrer, pH meter, termometer, glass beaker, gelas ukur, mikropipet, oven, gelas arloji, kertas saring, corong, serta neraca analitik. Sedangkan untuk bahannya sendiri, yang pertama ada Li2SO4H2O, Na2CO3, NaOH, dan Aquades. Nah, untuk variabelnya sendiri ada 2, variabel tetap dan variabel bebas. Untuk variabel tetapnya di sini, yang pertama ada konsentrasi larutan Li2SO4H2O sebanyak 1,0995 gram per 10 mili. Sedangkan untuk konsentrasi larutan Na2CO3 yaitu 1,0599 gram per 10 mili. Yang ketiga ada pengadukan waktu operasi selama 60 menit dan suhu operasinya 25 derajat Celcius. Dengan variabel bebasnya yaitu pH antara 7 hingga 12. Saya dari alat yang telah dijelaskan, ini merupakan rangkaian alat yang kami gunakan. Yang pertama itu ada di sisi kanan, yakni rangkaian alat dari presipitasinya. Ada yang pertama itu magnetic stirrer dan kompor, yakni ini dan ini. Kemudian glass beaker. Ketiga ada pH meter.
serta yang terakhir adalah klem. Serta alat selanjutnya adalah untuk filtrasinya, yakni ada yang pertama itu filtering cup dari atas ini, kemudian kedua itu filtering head, ketiga ada filtering membran, keempat ada corong, kelima ada klem, dan yang keenam ada conical flash. Dari rangkaian alat tersebut kami ingin melakukan proses yakni pembuatan larutan lithium dari Li2SO4 dan H2O, yang mana awalnya itu kami menimbang terlebih dahulu 1 gram, sekitar 1 gram Li2SO4 dan Li2SO4, kemudian kita larutkan ke dalam 10 mili Aquades, yang mana setelah itu kita lakukan pengadukan agar tercipta larutan yang homogen. Setelah itu kami mengecek untuk pengukuran pH dari larutan tersebut, maka nanti terbentuklah larutan Li2SO4 serta H2O. Proses selanjutnya yakni adalah proses presipitasi dan analisis, yang mana kami lakukan dulu pembuatan larutan Na2CO3 dengan kita menimbang sekitar 1 gram Na2CO3, kemudian kita lakukan dengan 10 mili dari Aquades. Setelah itu kita aduk dan terciptalah larutan homogen, yakni larutan Na2CO3. Selanjutnya dari kedua larutan tersebut kita campurkan antara larutan Na2CO3 dalam larutan Li2SO4 dan H2O. Setelah itu nantinya kan setelah mereka tercampur dan setelah homogen, kita melakukan proses presipitasi dengan penambahan NaOH sekitar 2N hingga tercipta variasi pH yakni sekitar 7 hingga 12. Kemudian setelah kita lakukan proses presipitasi, nanti akan ada endapan, yang mana endapannya tersebut kita pisahkan dengan proses filtrasi yang tadi telah disebutkan dengan rangkaian alatnya. Setelah dari proses filtrasi itu, kita nantinya akan lakukan dengan proses gravimetri dengan pengeringan. Kemudian setelah tercipta endapan tersebut, kita akan cek dengan karakterisasi ICP OS. Next. Nah, yang terakhir yaitu timeline penelitian. Untuk bulan pertama, dari minggu pertama hingga minggu ketiga, yaitu ada pengajuan judul. Dari minggu ketiga hingga bulan keempat, bulan kedua minggu keempat, ada penyusunan proposal dan studi pustaka. Sedangkan untuk bulan ketiga hingga dari minggu pertama hingga minggu kedua ada izin penelitian. Nah, izin penelitian ini diakhiri dengan penyusunan instrumen penelitian. Nah, penyusunan instrumen penelitian ini bulan ketiga akan dimulai juga analisis data, penelitian dan pengumpulan data pada bulan ketiga, minggu kedua hingga minggu ketiga, yang nantinya akan diakhiri dengan analisis data dan penyusunan laporan. Baik, cukup sekian dari presentasi kami. Kiranya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.